Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Husnil untuk kesempatannya pada kelompok 2 mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu WhatsApp Manajemen Layanan Evaluasi untuk memenuhi penugasan UAS di mata kuliah eh, proyek pengembangan sistem informasi. Next. Sebelumnya, anggota dari kelompok kami yang pertama ada Uni Jahro Suraya Taurid dengan NIM 20 11 52 2013, ada Vina Aulia Nazari dengan NIM 211 52 10 20, ada saya sendiri Citra Aulia dengan NIM 211 52 10 22, ada Suci Ramadhani dengan NIM 211 52 2014, dan yang terakhir ada Muhammad Faiz Yunus dengan NIM 211 52 3010. Next. Nah, permasalahan utama yang menjadi latar belakang dibangunnya web app ini ialah karena usaha laundry, Evi Laundry yang berlokasi di Pasar Baru mengalami kesulitan dalam mencatat transaksi pelanggan. Jadi seringkali si pemilik laundry itu terlewat dalam mencatat transaksi dan akibatnya pemilik usaha terkendala dalam menghitung untung rugi dari usaha yang dimilikinya dengan akurat dan ini tentu berpengaruh secara berkepanjangan ke usaha yang mereka miliki. Next. Nah, solusi yang kami bangun ialah web app Evi Laundry untuk mencatat setiap transaksi dari pelanggan, baik mulai dari pencatatan saldo. Jadi, para pelanggan bisa memilih untuk memberikan saldo awal yang akan berkurang sesuai sama setiap jumlah transaksi yang mereka lakukan di Evi Laundry. Nah, juga kami di sini membuat laporan bulanan secara otomatis. Untuk si pemilik laundry itu bisa melihat untung dari transaksi selama sebulan. Selanjutnya, fitur ini dibangun atas kebutuhan pemilik usaha setelah dilakukan riset pada pemilik menggunakan metode in-depth interview dan di sini gunanya ialah untuk mengetahui kesulitan dan masalah apa saja yang dialami pemilik laundry selama menjalani usaha laundry yang dimilikinya. Next. Selanjutnya, penjelasan mengenai kelebihan atau keunikan dari sistem informasi ini yang akan dijelaskan oleh Suci kepada Suci dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan atau keunikan dari sistem informasi laundry yang kami buat ini. Nah, yang pertama itu kelebihan utamanya yaitu memiliki fitur saldo bagi setiap pelanggan untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran yang jarang ada pada sistem informasi lain. Yang mana salah satu layanan yang tersedia pada Evi Laundry itu sendiri yaitu adalah layanan saldo. Saldo ini di mana ini nih untuk, para pelanggan yang ingin diantar jemput. Jadi pemotongannya itu berdasarkan saldo, yang mana jika diberikan saldo di awal, nanti selanjutnya untuk, transaksi-transaksi selanjutnya itu dipotong dari saldo yang dimiliki oleh pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya itu dapat mencatat transaksi yang dapat yang rapi dan dapat, dan mudah dipahami, yang mana transaksi ini memudahkan, pemilik untuk melihat, transaksi apa saja yang telah terjadi selama sistem informasi ini dibentuk atau dalam bulan tertentu. Yang selanjutnya itu dapat menampilkan pendapatan di halaman dashboard dalam bentuk grafik, ya, yang mana itu bisa menampilkan grafik, yang dialami per harinya itu naik atau turun. Jadi itu tuh bisa dipertimbangkan sebagai bagaimana, pemilik ini membentuk keputusan baru agar grafik yang dimiliki selalu meningkat. Dan yang terakhir yaitu dapat menampilkan pendapatan per bulan yang membantu pemilik laundry untuk mengetahui omset per bulannya. Nah, masalah yang dimiliki oleh pemilik laundry ini sebelumnya, yaitu mereka itu menyimpan transaksinya itu dalam bentuk manual dan, pemiliknya itu cenderung untuk menghitung omsetnya itu secara perkiraan saja tanpa, mengetahui aslinya berapa omset yang dimiliki mengetahui pastinya seberapa omset yang mereka miliki. Oleh karena itu, sistem informasi ini membantu pemilik tersebut untuk dapat mengetahui omset yang didapatkan pada bulan tersebut berapa, gitu.
Sekian penjelasan terkait kelebihan atau keunikan dari sistem informasi laundry yang kami bikin ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Suci. Selanjutnya, use case diagram akan dijelaskan oleh Vina. Pada Vina, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan dari use case diagram untuk sistem informasi pelayanan laundry ini. Di sini ada dua aktor, yaitu ada admin dan juga karyawan, di mana admin ini bisa melakukan login, lalu kelola data pelanggan, kelola data karyawan, lalu mencetak laporan transaksi per bulan, cetak nota pesanan, nampilkan detail pesanan, kelola data barang, lalu juga kelola data jenis layanan, kelola data transaksi, kelola data harga, dan lihat grafik penjualan per bulan. Selanjutnya logout. Lalu karyawan sendiri juga bisa login, lalu dia juga bisa kelola data jenis layanan, kelola data transaksi, kelola data harga, lihat grafik penjualan per bulan, dan juga logout. Nah, sekian dari penjelasan use case diagram. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, dilanjutkan dengan demo web app-nya. Nah, di sini sebelum mengakses fitur-fitur dari web app-nya, pengguna harus login terlebih dahulu. Di sini kita login dengan username-nya Suci, dan passwordnya 123456788. Kita klik login. Nah, di bagian dashboard, di sini kita bisa melihat total pendapatan hari ini, total pendapatan selama sebulan, jumlah transaksi hari ini, jumlah transaksi per bulan, total karyawan di hari yang bekerja di hari ini, dan jumlah pelanggan. Dan kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa melihat bar chart untuk meninjau dengan cara yang lebih mudah berapa total pendapatan setiap bulan pada tahun 2024. Nah, selanjutnya terkait data data pelanggan dan data karyawan akan dijelaskan oleh Suci. Kepada Suci dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data pelanggan, di mana di data pelanggan ini kita menambahkan data pelanggan yang akan terdaftar di web app kita ini. Di mana dia itu terdiri dari kolom nama pelanggan, nomor HP, alamat, saldo, dan aksi. Untuk saldo itu sendiri itu diinputkan secara manual. Di sini kita coba untuk tambah data pelanggan. Misalnya nama pelanggannya Lutfi, nomor HP pelanggannya 08 12 33 4567, alamatnya misalnya Limau Manis, dengan saldo pelanggan 50.000. Di mana saldo ini akan berkurang setiap Lutfi ini menggunakan saldo sebagai alat pembayaran saat dia melakukan transaksi laundry nantinya. Lalu kita simpan dan data berhasil disimpan. Lalu kita cek dan sudah ada nama Lutfi di sini. Next yaitu data karyawan. Di sini web app ini bisa diakses oleh admin dan oleh karyawan, di mana untuk di sini admin itu adalah pemilik laundry ini sendiri, di mana dia itu akan mengatur siapa saja karyawan dia yang bisa menggunakan web app ini. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan data karyawan, yang mana di sini yang pertama itu di sini, lalu nama karyawan misalnya Salma, dengan nomor HP tersebut, dan username
uh, Salma, passwordnya Salma. Dengan alamat lengkap Pasar Baru, dan kita pakai foto sebagai foto profil untuk akun yang dipakai oleh Salma ini nantinya. Lalu kita simpan. Salma 123. Saya simpan. Maka data sudah tersimpan dan bisa dilihat di tabel data karyawan. Sekian untuk ada penjelasan tentang data karyawan dan data pelanggan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Suci. Selanjutnya penjelasan mengenai data barang dan data layanan akan dijelaskan oleh Tina Aulia. Kepada Tina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan dari data barang. Nah, data barang sendiri di sini terdapat kolom nomor dan juga data barang, dan kita juga bisa mengedit dan juga menghapusnya, dan kita bisa juga menambahnya. Misalnya kita mau menambahkan barang nih. Misalnya ini nama barangnya ada spray. Nah, terus kita simpan. Oke. Oh, oke. Nah, spray ini akan tersimpan di database ini. Terus selanjutnya kita masuk ke data layanan. Nah, di sini juga tersedia layanan apa saja sih yang ada di Evi Laundry ini. Misalnya di sini kan ada cuci gosok dan juga setrika. Misalnya kita mau nambahin layanan, oke. Misalnya cuci bersih. Nah, lalu kita simpan. Oke. Maka cuci bersih tadi akan ada di database ini. Nah, sekian dari penjelasan data layanan dan juga data barang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Tina. Selanjutnya penjelasan mengenai data harga dan pembuatan transaksi akan dijelaskan oleh Faiz. Kepada Faiz dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih pada moderator. Di sini ada tabel data harga, di mana data harga tersebut meliputi harga-harga yang ada di sini. Untuk tabelnya itu ada nama barang, nama layan. Dan di sini untuk setiap dari harga itu bisa dihapus ataupun diedit oleh admin. Dan di sini kita akan mencoba untuk tambah data barang. Misalnya seperti di sini kita buat spray, di sini pilih layanannya. Itu untuk misalnya cuci gosok, satuannya itu biasanya kalau untuk spray itu kan per lembar. Nah, di sini kita lembar kita taruh harga 10.000. Mohon maaf. Oke, itu kita coba lihat di data harga. Nah, di sini sudah masuk dari data harga tersebut tadi, di mana spray itu cuci gosok, itu satuannya lembar dan harganya itu 10.000. Kemudian itu kita masuk ke transaksi. Di sini kita tambah transaksi. Di mana ditambah data transaksi tersebut, promnya ada nomor stroke. Di mana nomor stroke ini bersifat otomatis. Setiap kita akan melakukan transaksi, dia akan bertambah satu. Kemudian di tanggal diantar itu sesuai dengan tanggal pada saat sekarang ini. Dan di sini kita harus memasukkan nama karyawan ataupun nama pelanggan. Di sini kita coba yang namanya Loki. Kemudian untuk nama pelanggannya itu kita tambah yang Lutfi. Tadi sudah karena dari Lutfi sendiri sudah memasukkan saldonya. Nah, di sini untuk sudah ada data dari transaksi tersebut, kita coba tambah data barangnya. Di sini misalnya pakaian, kita buatkan cuci gosok, jumlahnya itu jumlah satuan kilogramnya itu kita buat 3 kilo misalnya.
Nah, di sini ada data pesanannya yaitu nama barang, nama layanan, harga, jumlah, dan subharga dari total dari harga dikali dengan jumlah. Di sini kita pilih metode pembayaran. Di sini ada tiga, yaitu cash, QRIS, dan saldo. Di sini kita coba pakai saldo. Di statusnya itu lunas. Nah, setelah itu kita lihat di database Lutfi. Di sini saldonya sudah berkurang tadi karena Lutfi tadi menggunakan ataupun melakukan transaksi itu sebanyak 18.000, maka 50 dikurang 18.000 maka 32.000. Di sini sudah ada juga data dari data dari Lutfi tersebut. Di sini ini data dari pesanan Lutfi tadi. Mungkin sekian dari data harga dan tambah transaksi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Is. Selanjutnya, terkait riwayat transaksi selesai dan belum selesai akan dijelaskan oleh Unijaro kepada Unijaro. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian halaman data transaksi yang belum selesai atau belum dijemput ini. Halaman ini berguna untuk memberitahu bahwa pelanggan-pelanggan mana saja yang belum menjemput laundry-nya. Di sini terdapat beberapa data, yaitu ada nomor faktur, data tanggal, nama karyawan, serta pelanggan. Next. Selanjutnya adalah data transaksi selesai, di mana halaman ini memberikan informasi data transaksi yang sudah selesai dijemput oleh pelanggan. Digunakan untuk berbagai tujuan yang akan memudahkan karyawan dalam manajemen data nantinya. Next. Selanjutnya adalah halaman cetak data transaksi bulanan. Di mana fitur ini membantu untuk mencetak transaksi yang dilakukan per bulannya. Misalnya di sini adalah kita mencoba mencetak transaksi bulan pertama pada tahun 2023. Maka nantinya data laporan pelanggan akan berbentuk seperti ini. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kak Jaro, mungkin ada sedikit tambahan di bagian transaksi belum selesai. Nah, kita bisa coba klik klik aksi di bagian Lutfi. Nah, di bagian bawah kita buat jadi selesai. Nah, jadi data transaksi Lutfi tadi pindah ke bagian transaksi selesai. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.